Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Di satu sekolah, seorang guru memberikan tugas kepada murid-muridnya. Mereka harus menyiapkan satu kantong plastik dan juga satu buah kentang. Kentang itu harus dipotong-potong berbentuk dadu. Dan mereka harus memasukkan sepotong kentang setiap kali mereka tidak dapat memaafkan perbuatan yang menyakitkan dari teman-temannya. Jika ada yang berbuat salah kepada mereka dan mereka memutuskan untuk tidak memaafkan karena marah, karena kesal, lalu karena benci, pokoknya mereka harus memasukkan itu dan menuliskan nama temannya dengan sepotong kertas. Berikut satu kentang berbentuk dadu itu. Setiap kali mereka alami itu, setiap kali mereka memilih untuk tidak memaafkan, mereka akan masukkan nama-nama dari orang yang menyakiti mereka ke dalam kantong plastik. Kentang itu hari-hari mereka harus bawa. Kantong plastik berisi kentang-kentang itu harus mereka bawa kemanapun, ke sekolah, di rumah, waktu mandi, waktu tidur, waktu belajar. Pokoknya kentang itu harus ada di sisi mereka. Mereka harus bawa kantong itu kemanapun. Dan hari berganti hari, ada yang sedikit kentang di dalam kantongnya, ada yang banyak juga. Tapi kentang-kentang itu sudah mulai membusuk dan menyebarkan bau yang tidak enak. Mereka mengeluh, "Aduh, tugas ini berat," mereka katakan demikian. Sampai 1 minggu berlalu, bahkan ada beberapa dari anak-anak itu yang sudah membuang kantong plastik dengan kentang-kentang yang ada di dalamnya karena mereka tidak tahan dengan bau busuk kentang. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Kita perhatikan, ketika kita memilih untuk tidak mengampuni, tidak memaafkan orang-orang yang melukai kita, kita menyimpan marah, kita menyimpan benci, kita menyimpan dendam, kita menyimpan sakit hati, kepahitan, kita bawa itu kemanapun. Itu seperti kentang-kentang yang busuk kita taruh di dalam hati kita. Waktu berbau busuk itu menekan kita sehingga kita depresi, tertekan, kita mulai marah tidak jelas, kita mulai merasakan sakit. Waktu busuk itu banyak kuman, banyak bakteri, banyak virus di dalamnya yang mengakibatkan kita sakit. Makanya tidak heran ada banyak orang yang tidak dapat mengampuni, ada banyak orang yang menyimpan kepahitan, dendam dan sakit hati. Mereka menjadi orang-orang yang mudah sakit, mudah marah. Karena rasa tertekan, depresi, kelakuan mereka mulai aneh yang akhirnya mereka dijauhi karena bau busuk itu memancar. Ya. Itu terpancar dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Orang-orang akhirnya menjauhi seperti murid-murid yang akhirnya membuang kentang itu beserta dengan wadahnya. Kita menjadi makin terbuang. Makanya akan lebih ringan sebenarnya ketika kita melepaskan pengampunan. Tidak usah simpan nama orang itu. Tidak usah simpan kesalahan orang itu. Lepaskan saja pengampunan. Matius 6 ayat 12 dan 14 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ini salah satu bagian dari doa Bapa kami. Kita minta ampun kepada Tuhan karena kami juga mengampuni orang. Ya, itu harus dilakukan. Makanya ayat 14 berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15-nya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukankah kita yang sakit sendiri? Bukankah kita yang membawa kebusukan? Kebusukan itu ngapain? Ayo lepaskan.
Ketika kita mengampuni orang lain, kita bukan sedang memberi hadiah kepada dia, tapi kita menghadiahi diri kita sendiri dengan apa? Memberi kebebasan, rasa nyaman, damai sejahtera. Kita percaya saya juga sudah diampuni, makanya saya mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, bagaimana Tuhan mau mengampuni saya? Kan gitu. Kita jangan membawa kentang-kentang busuk dalam hidup kita. Nanti jadi penyakit. Pilihan ada di tanganmu. Ya, mau terus mendendam atau melepaskan pengampunan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.